Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya, Umi Asih. Halo guys, halo teman-teman, halo semuanya. Hari ini saya akan membagikan pengalaman saya waktu saya itu menjadi santriwati di Pondok Pesantren Fathul Mubtadiin Prambon guys. Jadi gimana pengalaman saya, terus apa aja yang saya dapatkan waktu di pondok. Terus di pondok itu enak enggak? Jadi santri itu enak enggak? Kalian simak terus video saya sampai akhir ya guys ya, biar tahu bagaimana sih jadi santri itu gimana sih, seperti itu. Jadi aku tuh mau cerita pengalamanku dulu guys. Waktu dulu aku tuh ngambil MTS dan aliyahnya itu di Almanar. Terus masih di MTS itu aku belum punya pemikiran untuk pengen mondok atau pengen jadi pesantren atau ke pesantren atau jadi santri, itu belum ada pemikiran sama sekali. Terus aku tuh punya dua sahabat waktu itu di MTS, dan dua sahabatku itu juga santri, jadi santri dari Tegarrejo dan Pondok Pesantren Fathul Mubtadiin Almanar itu guys. Terus kemudian mereka berdua itu selalu cerita di pesantrenku tuh seperti ini. Terus teman-temannya banyak, mbak-mbaknya tuh juga baik-baik gitu bilangnya. Terus setiap hari dan sampai kelas 3 MTS itu akhirnya aku tuh seperti pengen gimana sih rasanya mondok itu gimana. Terus nanti pengalamannya tuh bagaimana gitu. Sebenarnya aku tuh gak ada paksaan sama sekali guys dari kedua orang tuaku, bahkan ini keinginanku sendiri untuk pengen pergi ke pesantren ini guys. Terus kemudian aku tuh kelas 3 MTS udah lulus, alhamdulillah. Bapakku dan makku ini guys mengizinkan aku untuk berangkat ke pesantren. Terus kemudian aku tuh berangkat ke pesantren, yaitu di Mbah Yai Kanang ini guys, yang letaknya deket banget sama Almanar. Jadi aku itu aliyahnya itu ngambil di MA Almanar. Jadi singkat cerita ya guys ya, sebenarnya tuh masih panjang banget ceritanya, tapi ini aku akan membahas tentang asiknya menjadi santriwati di pondok pesantren guys. Jadi yang pertama aku pertama kali ke pondok itu belum kenal siapapun, jadi itu aku terasa kayak diasingkan ya, emang belum kenal sama siapa-siapa ya waktu itu. Terus lama-lama kelamaan aku udah berapa bulan di sana, 4 bulanan aku baru pulang ke rumah guys, nggak pulang sama sekali. Ya saya kuat-kuatin karena ini emang kemauanku, jadi aku harus kerasan, harus mau ya nggak mau harus bisa. Terus akhirnya teman-teman aku banyak semua di sana guys. Terus yang paling aku senang sekali, mereka tuh sudah care gitu loh, kayak kita tuh sudah seperti keluarga banget di pondok itu, karena apalagi kita itu udah santri lama. Jadi enak banget guys kalau punya teman-teman di pondok. Ya emang peraturannya nggak boleh membawa HP, kita harus konsisten mencari ilmu, apalagi kita kan sekolahnya sekolah pagi dan malam, terus masih ada kegiatan pondok banget seperti itu. Kak, terus gimana asiknya? Terus enaknya jadi santriwati itu apa? Yang pertama, kalau kalian jadi santri itu enaknya tuh kalian selalu dikelilingi sama orang-orang yang soleh, apalagi ibu nyai kita, mbah nyai dan pak yai kita. Terus teman-teman kita itu semuanya pada baik-baik guys, terus berjilbab semua, punya akhlak, punya ilmu, enak banget kan. Apalagi di sana tuh nggak ada HP, jadi itu temannya ya umpamanya kita hiburan ya, kita hiburannya sama teman-teman, ngobrol bareng, terus cerita-cerita bareng, cerita-cerita sekolah, cerita-cerita pengalaman apa seperti itu. Terus enaknya banget, aku suka banget di pondok itu. Sampai sekarang itu kita masih berhubungan guys sama teman-teman yang udah alumni, udah punya anak, udah nikah, sama mbak-mbak yang dulu udah tua-tua, masih berhubungan. Enaknya pondok itu seperti itu guys. Dan di pondok Fathul Mubtadiin itu enak sekali karena dekat banget sama rumah aku guys, yaitu daerah Prambon juga. Jadi kalau orang tuaku waktu nyambangin aku itu jadi nggak kejauhan. Sambil ngobrol, saya sambil buka jajan ya guys, jajan Tiara. Jadi sambil ngobrol aku sambil nyemil ya guys ya. Jadi asiknya mondok itu seperti itu. Kalian punya banyak teman, ilmu bertambah, terus ibadah selalu tepat waktu, nggak pernah molor. Jadi kalau kalian punya anak terus pengen mondok, jadi pertama kalian itu harus apa? Jadikan anak itu mandiri, jangan terlalu dimanja guys.
Jadi kalau kalian pengen membuat anak kita pergi mondok, itu pertama karena harus latih mulai dari ngajinya, terus mulai dari mandirinya, cara biar dia itu mandiri seperti apa. Terus jangan terlalu dimanja ya guys ya, biar anak itu kerasan atau di pondok itu betah, biar nggak pulang atau boyong seperti itu. Terus aku punya sedikit kenang-kenangan guys dari album ini. Lihat ini albumnya udah jelek sekali guys, tapi ini penuh dengan kenang-kenangan. Jadi ini tuh aku beli nyalengin guys albumnya buat kenang-kenangan saat aku nanti keluar dari pondok. Terus apa isi albumnya? Yang pertama ini tuh foto-foto aku guys. Jadi ini foto-foto aku waktu jadi pengurus di Pondok Pesantren Fathul Tadiin. Ini juga sama teman-teman aku. Kalau kalian nggak kelihatan ini, jadi ini aku guys pakai kerudung hitam ini guys, hitam ini soalnya kan habis acara itu apa itu namanya maulutan, jadi aku tuh yang bagian kayak ikut-ikutan nyanyi seperti gitulah. Terus ini yang bagian kamar aku dulu, amanah. Ini yang satu kamar sama aku guys ya. Jadi kalau di pondok kalian itu apalagi udah mbak-mbak gede itu dihormati sama adik-adik kita, terus kita tuh seperti keluarga gitu loh guys. Apalagi kalau kita butuh motivasi, butuh saling menyemangati, pasti ada yang menyemangati, ada yang motivasi seperti itu. Terus aku senang banget dapat hadiah waktu itu. Setiap acara hafalan atau lalaran, ini kenang-kenangannya guys waktu aku dapat hadiah. Jadi ini tuh foto-foto lama, tapi tuh aku seneng banget buka-bukanya karena foto-foto di pondok itu asik banget ya. Itu menggambarkan asiknya jadi santriwati atau di pondok pesantren guys. Terus ada lagi juga foto-fotoku yang ini guys, kalau kalian jangan kaget ya. Ini foto waktu di kamarku dulu, atablek. Jadi ini semuanya udah pada nikah guys, semuanya deretan ini udah nikah semua di kamar atablek ini. Ini di kamar itu sukanya di pondok pesantrenku dulu itu sukanya itu kamarnya itu di sendiri-sendiriin gitu loh guys. Jadi itu kayak jadi satu kamar itu kayak keluarga banget, enak banget, saling sharing, saling cerita. Pokoknya seru banget pokoknya ya. Terus ada lomba-lomba juga dulu guys di pondok aku. Aku juga pernah jadi juri fashion show. Kalian lihat ini fotonya masih ada kalau kalian pengen tahu. Jadi ini aku guys di sini tuh paling. Jadi ini badanku masih kecil sekali ya. Sekarang udah gendut sekali. Dan ini teman-temanku atau santri-santri yang ikut fashion show. Jadi di pondok itu juga ada lomba-lombanya juga guys. Bukan yang sepi gitu, enggak. Terus kemudian jadi foto-fotoku tuh banyak sekali guys di pondok. Yang ini di depan kamarnya Bu Nyai guys. Yang ini tuh bagus banget ya fotonya. Ini tuh teman-temanku tuh yang tinggal ini aja sih yang belum nikah sama ini. Semuanya ini udah nikah semua. Ini aku yang pakai jilbab abu-abu guys, yang masih kemanyak sekali guys ya. Jadi itu tadi guys keseruanku, sebagian foto-fotoku yang kenang-kenangan dari pondokku guys. Sebenarnya masih banyak sekali, masih satu box seperti ini. Tapi saya rangkum-rangkum aja ya guys ya. Itulah pengalamanku mondok guys. Yang pertama kalian punya teman banyak, terus dikelilingi para kiai, ibu nyai, mbah nyai. Terus enaknya juga kalian juga sholat malam. Kalian juga sekolah malam, sekolah kitab-kitab seperti itu. Terus ngaji, sorokan selalu. Terus kita bersih-bersih bersama. Pokoknya seru banget guys. Apalagi tuh kalau keinget sekali aku tuh hobinya tuh kalau waktu di pondok itu tukang tidur guys. Jadi itu pengalaman banget. Tukang tidur sampai sekarang juga masih tukang molor ya guys ya. Jadi asiknya jadi santriwati seperti itu. Bahkan kita nanti pulang juga disegani sama tetangga, sama apalagi ibu bapak kita tuh juga suka banget kalau kita tuh pulang dari pesantren. Karena kita sudah membawa ilmu, sudah banyak ilmu, sudah banyak pengalaman, mestinya sudah semakin bisa. Dan enaknya banget kita itu menjadi mandiri guys kalau di pondok. Jadi kita itu nyuci baju sendiri, nyiapin makan sendiri, terus harus mengatur keuangan sendiri. Bayangin guys,
kalau kalian di pondok atau di rumah, di pondok itu beda banget sama di rumah. Yang pertama, kalau di pondok itu kalian harus bisa sendiri-sendiri. Mulai dari menata baju di lemari kita sendiri, mencuci baju, makan. Pokoknya kita serba sendiri, tidak ada yang kita andalkan guys. Karena kita emang mengurusi diri sendiri ya. Kalau di pesantren itu kita harus mandiri. Jadi enaknya, asiknya jadi santriwati itu, yang pertama yaitu kalau di pondok itu enaknya seperti itu, banyak teman. Kita ibadah selalu tepat waktu. Yang biasanya kalau di rumah molor-moloran, tapi kalau di pondok itu kita tepat waktu jamaahnya, terus selalu jamaah, terus ngaji bareng, terus sholat bareng, terus enaknya juga kita juga berangkat sekolah bareng. Jadi kalau kalian punya pengalaman seperti ini, nanti bisa buat cerita ke anak cucu kita, ke teman-teman atau ibu kita guys. Dulu aku pernah mondok, pengalamannya seperti ini, terus teman-temanku tuh seperti ini, seperti itu. Jadi sekian dari saya ya, pengalamanku mondok hari ini. Saya ingatkan lagi seperti biasa, yang belum subscribe channel saya, jangan lupa subscribe dan like dan komen di bawah ya guys ya. Karena untuk mendukung dan saya terus termotivasi untuk membuat video-video yang bermanfaat bagi kalian. Terus saran saya, sebenarnya yang pertama, kalau kalian pengen niat-niat mondok guys, kalian tuh harus niat dulu dari rumah, pengen mondok, pengen mencari ilmu, konsisten, insya Allah kerasan. Pokoknya kita mantapkan dari niat dulu guys. Pasti nanti kalian akan merasakan keasikan mondok itu seperti apa, keasikan jadi santriwati itu seperti apa. Semuanya akan terlihat ketika kalian itu udah niat berangkat dan kalian lakukan langsung seperti itu. Jadi terima kasih yang nonton video saya sampai hari ini, sampai selesai. Dan semoga yang menonton video aku itu selalu sehat dan videonya juga bermanfaat bagi kalian. Apalagi yang punya putra putri yang pengen dipondokin atau di aren ke pesantren, kalian bisa mencoba tips-tips dari saya tadi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.